Halo teman-teman, kembali lagi di channel Speaker Karya Anak Bangsa. Kita sudah ada di tahun 2026 ya. Konten pertama kita akan membahas speaker dari ACR ya, yaitu 18 in dengan coil 5 inch atau 127 mm. Jadi teman-teman, kita kasih tahu kalau produk kita ini ada line up yang coil 5 inch ya di 18 in subwoofer. Yuk, gak usah lama-lama ya, kita langsung spill saja produknya seperti apa ya, dari sisi tampilannya, dari sisi spesifikasinya, lalu dari demo produk atau cek sound. Langsung aja kita lanjut ke tipe yang pertama kita akan bahas, yaitu 18 in 188 127 Excellence. Kita lihat dari segi tampilannya dulu, dari tampak atas ya. Jadi tampak atas ini semua speaker pasti ada gasket ya. Ada gasket, fungsinya untuk peredam saat dipasang di box. Lalu menggunakan triple surround ya untuk edge-nya ya. Edge-nya ini triple surround karena supaya menjaga pergerakan dari si cone paper. Kita menggunakan bahannya ini edge cloth dari berbahan kain ya. Lalu dari sisi cone-nya ini non press dan sudah di coating weatherproof. Weatherproof ini yang dimaksud adalah tahan terhadap percikan air, bukan langsung kena air ya, atau yang grojok gitu, enggak ya. Jadi hanya percikan air saja. Lalu tampilannya ini ya, ada corrugate ya, atau tulangan untuk si speaker. Kita langsung lanjut ke untuk komponen lainnya, yaitu dari chassis. Chassis ini sudah menggunakan aluminium diecast ya, jadi dijamin kokoh. Lalu kita lihat penampilan cone paper tampak belakangnya nih ya, siap. Ini kelihatan berurat ya untuk cone papernya. Kita lanjut ke terminalnya ya. Nah, terminalnya ini sudah menggunakan terminal push, jadi lebih mudah aplikasi saat di lapangannya atau pemasangan di box. Untuk tin slitnya nih, ya maaf ya, ini untuk tampilan tin slitnya ini karena display aja nih ya. Jadi secara barang yang terbaru itu sudah kita kasih heat shrink ya, atau kabel selongsong. Jadi kabel selongsong ini juga bagian dari perbaikan pabrik ya, atas masukan dari teman-teman pengguna speaker ACR bahwa ada tipe A yang tin slitnya gampang putus nih. Kita nggak diem-diem nih melihat sosmed kita, ada yang komen seperti itu, di YouTube kita ada yang komplain seperti itu. Kita nggak diam diri ya, dari pabrik. Jadi dari pabrik kita langsung action perbaikan untuk tin slitnya supaya tidak gampang putus. Salah satunya yaitu penambahan kabel selongsong di area tin slit. Oke, itu bukti nyata bahwa pabrik sinar baja elektrik ini selalu berinovasi ya. Kita lanjut ke bagian damper nih. Tampilan dampernya seperti ini ya teman-teman. Oke, ini dampernya fungsinya juga sebagai suspensi ya. Ini 18 in Excellent ini masih menggunakan single damper ya. Lalu kita lanjut ke bagian motor sistem, yaitu magnet dan lain-lainnya. Oh ya, berat juga nih teman-teman. Ya, ini dia tampilannya. Magnetnya, lalu nih yoknya. Di sini juga ada lubang-lubang sebagai ventilasi supaya panasnya lebih cepat keluar saat bekerja nih ya. Oke, itu secara tampilan di 18 in 188 127 Excellent.
Kita lanjut ke tipe yang Fabulous 18 in 127 187. Oke, kita lanjut ya untuk tampilan 127 187 dari tampak depan dulu. Kita lihat dari gasket sama ya, semua ada gasketnya, cuman gasketnya ini bentuknya beda menyesuaikan dari kontur si chassis. Lalu untuk suron atau edge-nya ini sama menggunakan edge cloth berbahan kain. Oke, untuk tampilan kontepernya seperti ini ya teman-teman. Tampilannya ini juga hasil dari non press ya, proses dari kontepernya ini, dan tidak berkorugate seperti yang excellent seperti ini. Bukan berarti tanpa corrugate speakernya ini tidak kuat ya, karena secara berat papernya ini lebih berat yang Fabulous ketimbang yang excellent. Oke, untuk yang Fabulous ini sama ya, frame atau chassisnya ini sudah menggunakan aluminium diecast, dijamin kokoh. Bedanya dari bentuk framenya ya, ini heksagonal nih untuk yang Fabulous. Oke, lanjut ke area tampilan paper ya, tampak bawah seperti ini. Nah, ini juga berurat ya. Selanjutnya, oh ya, sebelum lanjut, ini juga sudah coatingnya ini weatherproof ya teman-teman, jangan salah, weatherproof bukan waterproof ya. Weatherproof artinya adalah percikan air, atau kita lihatnya talas air lah ya, daun bintik-bintik gitu, aman lah kalau gitu. Tapi jangan hujanan, itu nggak bagus buat papernya ya, karena memang dibuat weatherproof ini. Nanti biar nggak disalahkan papernya kalau ternyata papernya gampang sobek kena air ya. Kalau airnya banjir bermasalah, tapi kalau cuman percikan dijamin aman. Oke ya, itu sedikit pengetahuan tentang weatherproof dan waterproof. Oke, kita lanjut ke area tin slit ya. Tin slitnya ini yang baru 127 187 ini sudah ada heat shrink ya. Yang sebelumnya sudah saya jelaskan di sini ya, di 18 in excellent, bahwa kita sudah ada improvement. Untuk tin slitnya kita tambahkan heat shrink supaya tidak mudah putus. Lalu perlu diingat lagi ya teman-teman, heat shrink ini adalah sudah dibentuk sudutnya oleh tim engineering kita atau R&D kita. Jadi saya sering jelaskan, kalau tin slit ini saat teman-teman beli atau pasang ke box, pastikan sudutnya seperti teman-teman baru beli ya. Caranya gampang kok mendeteksi. Misal teman-teman habis masang di box, ternyata tin slitnya teman-teman kesenggolnya entah ke arah damper atau ke arah paper mendekati ya. Nah, itu yang menyebabkan tin slit gampang putus. Jadi pastikan kondisinya balik seperti semula ya. Misalnya teman-teman masang ke box ternyata kesenggol ya, itu preventive action ya, atau pencegahan supaya speaker teman-teman ini lebih awet. Kita lanjut, untuk terminalnya sudah menggunakan terminal push ya, sama, jadi lebih memudahkan teman-teman saat aplikasi di boxnya. Untuk dampernya kita sudah menggunakan double damper untuk yang Fabulous tipe ini ya. Jadi double damper ini fungsinya supaya suspensinya lebih terkontrol saat speaker ini bekerja nih ya gitu. Kita lihat langsung ke area motor sistemnya. Tampilannya seperti ini ya. Ini manetnya keren banget nih. Lalu untuk motornya atau yoke-nya ini ya sama, ada ventilasinya juga, ventilasi supaya panasnya lebih cepat keluar. Dan di dalamnya ini ada heat shrink.
Heatsink ini fungsinya sama, yaitu untuk menyerap panasnya saat si speaker bekerja ya. Heatsink ini yang lama kan heatsinknya ada di dalam. Nah, Fabulous yang baru kan heatsinknya ada yang di luar nih, identitasnya Fabulous. Oke, kita lanjut compare spesifikasi dari dua produk ini. Nah, sebelum saya masuk ke spesifikasi, saya mau promosi ini, website kita www.acrspeaker.com. Kita sudah berupa tampilan, kita sudah memperbanyak fiturnya supaya teman-teman mudah untuk penggunaannya. Bisa dilihat dari HP, bisa dilihat dari komputer atau laptop. Ya, di situ juga ada menu atau fitur untuk membandingkan produknya antara speaker A, speaker B, atau speaker C. Ya, setelah masuk www.acrspeaker.com, pencet garis 3, lalu akan keluar menu perbandingan produk. Nah, itu teman-teman klik, nanti akan muncul area untuk teman-teman pilih speakernya supaya lebih mudah untuk dibandingkan. Oke, tampilannya cukup lengkap ya di website ini. Dari foto produknya ada, spesifikasinya ada, parameter till small ada, lalu juga ada grafik respon, grafik impedance, bahkan teman-teman bisa download manualnya ya di website itu. Ya, itu promosi singkat website kita ya. Lalu kita langsung lanjut aja untuk spesifikasinya. Oke, dari dua speaker ini sama-sama menggunakan impedansi 8 ohm. Ada beda di RMS dan program powernya ya. Nah, untuk yang excellent ini RMS-nya atau nominal power handling ini di 1000 watt, lalu program powernya 2000 watt. Untuk yang Fabulous, RMS-nya ini 1100 watt, program powernya 2200 watt. Untuk lebar frekuensinya yang excellent ini lebih rendah ya. Dia mulai di 32 sampai 2800 Hz, sedangkan yang Fabulous di 35 Hz sampai 3500 Hz. SPL-nya juga ada beda, yang excellent ini 100 dB, Fabulous 99 dB. Materialnya sama kok, yang dipakai coil 5 inch juga, dan voice coil materialnya formernya ini menggunakan FIBSV material voice coilnya. Dari situ kita lanjut ke penjelasan parameter till small. Secara perhitungan ya, dari parameter till small ini teman-teman kan bisa menghitung atau rekomendasi box yang kita anjurkan. Dengan cara apa? Ada rumusnya nih, yaitu IBP sama dengan frekuensi resonansi dibagi dengan QIS. Nah, dari Excel ini dia frekuensi resonansinya itu ada di 32,4 Hz. Lalu kita bagi dengan QIS-nya di 0,29. Ketemulah nilai IBP-nya itu di angka 111. Nah, 111 ini kita kategorikan box rekomendasinya adalah bass reflex untuk yang excellent. Sedangkan Fabulous sama penggunaan rumusnya, FS-nya yaitu 35 Hz, kita bagi dengan QS-nya di 0,32, ketemulah nilainya 109. Jadi sama-sama dua speaker ini rekomendasi boxnya yaitu bass reflex. Tapi teman-teman perlu tahu juga bahwa rekomendasi ini nggak semata-mata pakem ya. Jadi ini dasar teman-teman untuk membangun sebuah sistem boxnya. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan lagi sih untuk box yang dipakai ya. Dari segi BL produk nih ya, BL produknya yang excellent ini nilainya 29,8, yang Fabulous 31,2. Nah, nilai BL produk ini juga mempengaruhi performa dari motor sistemnya. Jadi semakin besar nilai BL produknya, berarti motor sistemnya ini bekerja sangat bagus. Berarti kalau yang di sini
Fabulous paling tinggi di 31,2. Lanjut di X-Max. Nah, X-Max ini juga pergerakan dari si Contaper ini ya. Jadi nilainya untuk yang Excellent ini kan 11,4 mm, yang Fabulous 11,6 mm. Ini adalah pergerakan dari Contaper, jadi saat speaker bekerja dia pergerakannya ini 11 sesuai nilainya ya, 11 sekian. Nah itu dia mengeluarkan tenaga atau volume udaranya yang ngumpul ini semakin tinggi kan semakin nembaknya semakin kenceng. Nah gitu, jadi semakin tinggi volume udaranya yang terkumpul banyak, waktu ditendangin blar nembak tuh si speaker. Oke, dari penjelasan ini teman-teman bisa mengetahui kebutuhannya ya. Saya cocok pakai speaker Excellent kah, atau saya pakai cocok speaker Fabulous kah? Itu kita kembalikan ke selera dan kebutuhan teman-teman. Kalau dari segi suara, teman-teman bisa lanjutkan video ini ya. Kita langsung lanjut ke cek sound. Cekidot. Hands up, everybody, hands up, hey. Hands up, everybody, hands up. Hands up, everybody, hands up, hey. Hands up, everybody, hands up. 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 Come in at the dance and you have to dance up. Hands up, everybody, hands up. Hands up, everybody, hands up. Hands up, everybody, hands up, hey. Hands up, everybody, hands up. Hands up, everybody, hands up, hey. Hands up, everybody, hands up. 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 Come in at the dance and you have to dance up when you hear the hands up, everybody, hands up. Hands up, everybody, hands up. Hands up, everybody, hands up, hey. Hands up, everybody, hands up. Hands up, everybody, hands up, hey. Hands up, everybody, hands up. 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 Come in at the dance and you have to dance.
everybody hands up. Hands up, everybody hands up. Hey, hands up, everybody hands up. Hands up, everybody hands up. Hey, hands up, everybody hands up. 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 Come in at the dance and you have it done. Oke ya, jadi karakter speaker ini, Excellent dan Fabulous ini sama-sama yaitu subwoofer, cuman ada perbedaan warna suaranya. Kalau Excellent karena dia FO-nya itu lebih rendah, yaitu di 32, suara yang dihasilkan oleh si Excellent itu dia cenderung bass bawahnya keluar nih, gitu, karena dia memang FO-nya lebih rendah ketimbang Fabulous. Nah, karena Fabulous ini lebih tinggi, dia suaranya ini, warna suaranya dia lebih tight, lebih punch. Lalu warna suara ini juga dipengaruhi oleh damper yang digunakan, karena apa, si Excellent ini single damper, jadi dia ada molornya, karena yang jaga pergerakan conveyor ini kan nggak seketat si Fabulous. Makanya kalau Fabulous bekerja ini dia habis nembak balik lagi, nembak balik lagi. Kalau yang Excellent ada molornya dikit gitu. Penggunaan speaker ini tadi saya sampaikan kan sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau teman-teman butuh buat di rumahan biasa aja hajatan, yaitu bisa pakai yang Excellent, low-nya dapet, gernya juga dapet ya. Jadi penggunaan Excellent ini digunakan untuk event-event yang memang tidak dibutuhkan suara yang tight. Itu teman-teman bisa milih yang Excellent. Kalau yang teman-teman butuh suara yang apa, punch, nendang, kick, ya itu pilihannya ada di Fabulous 127, 187. Mau horek ini ya bisa semua horek-horekan. Ini cuman yaitu tadi balik ke selera. Mau yang biasa apa tanpa tight ya Excellent, yang nendang ya Fabulous. Itu
pilihan kembali lagi ke teman-teman ya, kebutuhannya. Oke teman-teman, kita sudah review semuanya, dari tampilan sudah, spesifikasi sudah, cek sound juga sudah. Saatnya saya kembalikan ke teman-teman untuk pilihan line up 18 in subwoofer dengan coil 5 inch atau 127 mm. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Jika ada video yang ingin kita review, teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Oke, salam 100% karya anak bangsa.